Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya saat ini berada di bagian pantai Bone Pesisir, tepatnya di Desa Biluwango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Gorontalo. Saya hari ini akan menemui ibu-ibu KPM PKH Desa Biluwango dalam rangka simulasi atau praktek modul 6 sesi 10 tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Simulasi ini kita dilaksanakan dalam rangka mencegah pelatihan, pencegahan dan penanganan stunting. Baik, kita akan sama-sama nonton dan saksikan video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Japar Samani, SPDI. Saya SDM PKH Desa Biluwango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ibu-ibu KPM PKH Desa Biluwango yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang sangat cerah ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka simulasi atau praktek modul 6 sesi 10 tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita masuk pada materi kita di pagi hari ini, sebelumnya saya akan bertanya sama ibu-ibu 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dipelajari oleh ibu-ibu KPM pada pertemuan sebelumnya? Mendukung pemberian simulasi pada anak usia 2-6 tahun. Oke, bagus. Kemudian, apa rencana yang dituliskan pada tabel janji diri ini sudah diterapkan oleh ibu-ibu? Sudah. Sudah ya? Ya. Kemudian yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi ketika menerapkannya? Suasana hati anak. Suasana hati anak, kenapa? Suasana hati dari anak Suasananya bagaimana? bisa senang. Senang ya, dan bahagia ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab pertanyaan tadi. Baik, perlu saya sampaikan bahwa tujuan materi kita pada hari ini yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi untuk anak usia dini dan ibu hamil. Ya, sebelum masuk ke materi kita akan ice breaking dulu untuk mendinginkan suasana di pagi hari ini. Ya, tepuk P2K2. Pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga. Ya, terima kasih banyak. Saya akan menjelaskan apa sebenarnya bantuan sosial. Bantuan sosial ini diberikan oleh pemerintah pusat itu dalam rangka memperbaiki kualitas pangan dari ibu-ibu KPM. Jadi ini meningkatkan kualitas makanan supaya makanan itu bisa terpenuhi dan gizinya seimbang, ya. Kemudian jadi saya persilakan dulu kelompok 1 untuk menempelkan di isi piringku ini. Silakan. Kelompok 1 dulu, kelompok 3 tahan dulu. Ya, jadi kelompok 1
itu memasukkan makanan pokok itu terdiri dari nasi, kemudian jagung, kemudian ubi atau singkong. Saya persilakan kelompok 2. Silakan tempel. Ya, tempel saja. Terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu. Ini adalah hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Bagaimana ibu-ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Dengan cara direbus, apalagi digoreng, kemudian dibakar dan lain sebagainya. Ya. Oke, ibu-ibu sekalian, setelah kita memasak MPASI, kemudian makanan untuk orang dewasa. Jadi untuk memasak makanan untuk MPASI dan untuk orang dewasa itu diupayakan menggunakan bahan pangan lokal atau bahan pangan yang kita bisa dapatkan di warung atau di keliling terdekat. Kata kuncinya yang pertama adalah anak memasuki usia 6 bulan itu perlu diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI agar terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Kemudian yang kedua, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir itu dia dalam keadaan sehat, cerdas, dan tidak stunting. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan mengulang kembali atau mereview kembali materi tentang modul 6 sesi 10 tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi yang pertama ibu-ibu yang sudah menerima bantuan sosial ini diharapkan untuk bisa menggunakan bantuan sosial itu untuk kebutuhan sebesar-besarnya untuk keluarga, terutama anak ya, supaya keluarga dari ibu-ibu itu terpenuhi gizi yang seimbang, kemudian jauh dari stunting. Karena yang jelas stunting ini bukan penyakit, tetapi ketika kita tidak tangani stunting ini, anak-anak kita ke depan itu akan menjadi anak-anak yang kerdil, ya. Kemudian nilai akademiknya itu di bawah, atau mereka tidak akan mendapatkan juara di kelas, ya. Kemudian tingkat kecerdasan mereka juga rendah. Oleh karena itu, pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil ini harus kita dampingi dengan bansos ini. Jadi saya kira itu kesimpulan dari pertemuan pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, demikianlah tadi kita telah menyaksikan simulasi atau praktek modul 6 sesi 10 tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Mudah-mudahan video simulasi ini bermanfaat bagi KPM dalam rangka untuk bagaimana kemudian ke depan stunting yang ada di Kecamatan Kapilemoni, khususnya di Desa Biluwango, itu tidak ada lagi, sehingga dengan memanfaatkan bantuan sosial sehingga anak-anak PKH atau anak-anak KPM itu dalam keadaan sehat, cerdas, dan terhindar dari stunting. Bravo PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.